Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online ataupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Youth Online Service. Senang sekali minggu ini kita boleh berjumpa lagi bersama-sama. Aku harap teman-teman masih sehat, dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang baik juga. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe di Alpha Omega Church juga ya. Jangan lupa teman-teman juga ikuti ibadah tengah hari yang ada di Alpha Omega ya. Oke, hari ini tanpa perlu panjang lebar aku akan membawakan topik yaitu judging. Siapa sih yang nggak pernah menghakimi? Aku yakin teman-teman semua pasti pernah menghakimi. Atau bahasa sekarangnya ya, bahasa zaman now-nya itu, siapa sih yang nggak pernah gibahin orang? Ya, pastinya semuanya pernah, termasuk saya pribadi. Kan nggak asik ya kalau kita nongkrong tanpa ngomongin orang, tanpa gibahin orang. Ya pasti kan ya kayak kopi tanpa susu ya. Jadi nggak asik gitu loh nongkrongannya kita. Topik hari ini adalah judging. Terus judging itu boleh enggak sih? Apa menurut Alkitab? Apa kata Alkitab tentang judging ini? So mari kita belajar sama-sama topik judging ini. Cerita ini adalah tentang Yesus sedang berkhotbah di bukit. Lanjutan dari khotbah minggu lalu. Minggu ini kita akan sama-sama lihat di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita buka sama-sama ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Aku bacain ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perikop ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Ya, aku tadi bilang lanjutan dari sermon yang minggu lalu, di mana Yesus berkumpul bersama orang-orang banyak, dia berkhotbah di atas bukit. Dan di hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengatur hubungan yang benar, yang baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Ya, kita akan belajar bagaimana cara, apakah kita boleh sih menjudge orang, apakah Alkitab boleh kita ini menjudge orang. Latar belakang dari perikop ini jelas, perintah Kristus kepada para murid supaya para murid tidak seperti orang Farisi atau orang munafik lainnya, yang merupakan pada masa itu merupakan tantangan bagi murid-murid Kristus. Karena apa? Karena para pemimpin pada masa itu, para pemimpin agama pada masa itu meninggikan dirinya sendiri di mata orang lain dengan cara mengutuk dan menghakimi orang lain.
Dengan cara itu, mereka dengan sendirinya akan menjadi terkenal, akan menjadi pemuka agama itu jadi sangat keren ya dengan ajaran-ajarannya. Tetapi pada saat itu juga pemuka agama itu bersifat munafik. Nah, itu yang Yesus ajarkan untuk tidak dilakukan dalam kehidupan para murid Kristus. Contohnya adalah seperti pada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut pajak yang ada di Lukas 18, di mana orang Farisi berdoa, "Terima kasih Tuhan, saya tidak seperti orang lain." Tetapi dia berdoa sambil menunjuk pemungut cukai. Kemudian dia berkata, "Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari semua yang saya miliki." Jadi dia berdoa menunjuk orang lain dan seakan-akan membanggakan dirinya sendiri tentang tindakan yang sudah dia lakukan. Tujuan para pemimpin agama ini mengkritik atau menghukum atau menghakimi orang lain adalah untuk membangun diri mereka sendiri. Karena kalau ketika dia mengkritik, dengan sendirinya mereka akan jadi terkenal. Hal menghakimi ini bukan sekedar hanya ucapan, tetapi adalah sebuah perintah. Dengan tegas Yesus ajarkan buat kita supaya jangan menghakimi. So, pertanyaannya adalah, apakah kita boleh menghakimi? Kalau melihat konteks ayat ini jelas, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Farisi pada masa itu, di mana orang Farisi pada masa itu sukanya mencari-cari kesalahan orang lain supaya dirinya dianggap paling benar. Orang Farisi menghakimi orang dengan tujuan menghancurkan kehidupan orang tersebut. Nah, itulah yang Yesus tidak mau. Itulah yang Yesus tidak inginkan kita lakukan, cara menghakimi seperti itu. Yang Yesus inginkan adalah menghakimi atau mengkritik tetapi membangun orang tersebut. Saya ulangi ya, menghakimi, mengkritik tetapi membangun orang tersebut. Contohnya seperti kita semua pernah makan di restoran pastinya ya. Ketika kita berada di akhir makan kita, waktu kita membayar, biasanya waiter atau waitressnya itu menawarkan kepada kita, "Tolong Pak diisi kuesionernya, kuesioner saran dan kritiknya." Ya, kalau kita mengisi kuesioner itu dengan sendirinya, pemilik restoran akan menilai restorannya kurangnya di mana supaya restoran ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Beda halnya dengan kritik seperti kita ketahui body shaming, ketika kita melihat orang itu badannya besar sekali, makannya banyak, pasti gemuk dan segala macam di depan orang itu. Nah, itu hal yang justru menjatuhkan orang tersebut, bukan malah membangun kritikannya. Lalu apa saja alasan kita menghakimi? Kenapa sih orang-orang itu menghakimi orang lain? Nah, ini ada 2 alasan. Yang pertama adalah adanya sifat-sifat yang dalam diri orang lain yang tidak kita miliki, yang sering mengganggu kita. Seringkali merupakan kebiasaan yang kita sendiri miliki. Coba kita lihat di ayat 3 dan 4 ya, di Matius tadi. "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripada matamu, padahal ada balok di dalam matamu." Nah, seringkali kita ini melihat orang lain dulu ya tanpa berkaca pada diri kita sendiri. Maksud dari ayat ini, kritik orang lain, kita sering mengkritik orang lain, melihat orang lain, itu orang itu ya sukanya marah-marah di jalan, waktu nyetir, waktu apa, sukanya marah-marah, sukanya ngomong kotor, miso-miso ya. Tetapi dirinya sendiri sering juga melakukan, dirinya sendiri sering juga marah-marah, sering juga berkata kotor. Nah, itulah yang kita sering lupakan. Jadi menghakimi ini sama saja seperti pedang bermata dua. Bisa saja menyerang orang itu dan menyerang diri kalian sendiri. Yang kedua adalah merasa paling benar. Munafik seperti orang Farisi ya. Alasannya menghakimi adalah merasa paling benar. Kalau orang itu paling benar, pasti dia menunjuk orang lain, itu orang itu
jelek, oh itu orang itu gemuk dan segala macam. Salah satu ciri khas orang munafik adalah menyerang orang lain untuk memuji dirinya sendiri, supaya dengan begitu dirinya menjadi lebih baik. Jika bisa menunjukkan pada orang lain kegagalan orang tersebut, maka orang yang menunjuk itu akan terasa, oh ini loh aku sangat benar, sangat pintar, atau sangat apapun yang baik. Tetapi yaitu tadi, orang munafik sering menunjuk orang untuk supaya dirinya agar menjadi lebih baik. Dalam bahasa aslinya, munafik dipakai kata hupokrites, yang artinya orang yang cemburu, orang yang suka iri, ya, orang yang berpura-pura pengecut, ya, atau bahasa Inggrisnya kita sering menyebut ya munafik, ya, berpura-pura, ya, munafik, ya itulah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya kita ini nggak menghakimi orang lain itu secara negatif? Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah menasehati untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Kita baca sama-sama. Menasehati untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Orang yang sedang melakukan dosa atau orang yang sedang melakukan kesalahan tidak dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Ini aku kasih contoh ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ditipu orang atau ada yang belum pernah ya. Aku ceritain pengalaman pribadiku. Jadi ketika kita ditipu orang ya, ayo kita pergi yuk, terus kita mau beli sesuatu nanti, tapi uangnya titipkan aku dulu ya, kasih ke aku dulu ya, nanti aku bayarkan langsung ke orang itu ya. Ketika aku bayar uangnya, aku titipkan ke temanku, ternyata ya aku nggak sadar kalau temanku itu penipu ya. Tapi temanku yang lain ngomong, kamu jangan bergaul sama dia itu penipu. Aku pernah kehilangan uang karena orang itu ya. Kalau nggak ada temanku yang ngingetin, berarti aku akan terjerumus lebih banyak uangku di temanku yang penipu itu. Sama halnya dengan dosa dalam melakukan kesalahan. Kalau kita ini nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngomongin, ya kita akan jatuh dan terus jatuh, gak akan bangun lagi. Karena dosa itu membodohi kita. Kita membutuhkan satu sama lain untuk datang bersama dan memberikan pelayanan yang menguatkan ini. Itu sebabnya kita perlu memiliki atau bergabung dalam kelompok sel atau komunitas sel. Siapa di sini yang masih belum berkomsel? Aku ingin teman-teman semua sudah berkomsel ya. Karena apa? Di kelompok sel kita akan dibangun, kita akan dinasehati, serta dalam kelompok sel kita akan diingatkan kalau kita ini sedang salah atau kurang benar dalam kehidupan kita. PKS atau tim inti pasti akan mengingatkan kita secara pribadi. Itu sebabnya kita harus mengikuti komsel. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai hakim, bukan diri kita. Kita baca sama-sama. Jadikan Tuhan sebagai hakim, bukan diri kita. 1 Korintus 4 ayat 4-5. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku adalah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Seringkali ya kita mengkritik, seringkali kita menghakimi orang lain, tetapi melampaui batas penilaian manusia. Nah itu yang nggak boleh. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Jangan menilai apapun itu sebelum waktunya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memenuhi syarat, hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tahu ya isi hati orang lain, tahu dalamnya orang lain. Kita nggak mungkin tahu orang itu sedang dalam kondisi apa, tapi Tuhan tahu. Nah, maka dari itu hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Perlu diketahui di akhir kehidupan kita sama-sama akan diadili oleh Yesus. Nggak harus kalian kaya atau miskin, pintar atau bodoh, orang Indonesia atau orang luar negeri, kalian tetap akan dihakimi oleh Tuhan yang sama. Oleh sebab itu, hanya dia saja yang pantas menghakimi kita. So yang ketiga adalah bagaimana supaya kita nggak menghakimi secara negatif. Yang terakhir ini paling penting, nggak munafik, ya, tidak munafik. Dalam Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Mengenai bagian ini, aku jadi ingat khotbahnya Pastor Eliseba beberapa waktu lalu, yaitu berjudul Kristen Munafik. Mungkin bulan lalu ya, bulan Agustus, Pastor Eliseba membawakan Kristen Munafik ini. Yang aku dapat adalah orang menjadi munafik karena dia itu memiliki insecurity. Dia memiliki ketidaknyamanan terhadap suatu hal. Itu sebabnya dia itu munafik. Itu sebabnya apa? Jarinya itu menunjuk orang lain, bukan dirinya sendiri. Mungkin kalau sekarang jarang ya kita lihat orang nunjuk langsung ya, karena kita sudah ada sosial media di mana orang yang ditunjuk itu di mana nggak perlu menunjukkan orang itu hadir, tetapi dia pasti nunjuk lewat sosial media pun bisa dimanapun orang itu berada. Dan yang paling aku ingat dari khotbah itu adalah plot twist, di mana maksudnya gini, sadar atau tidak sadar ya, kita ini juga pernah menghakimi orang lain. Contohnya seperti ini, kita melihat orang munafik nih di gereja atau dimanapun kita berada, di sekolah lah. Oh, orang itu kalau di gereja pelayanannya luar biasa, tetapi kok setelah keluar dari gereja kok omongannya kayak gitu ya, kok kelakuannya seperti itu ya. Nah, secara tidak sadar kita sendiri pun ngomongin orang itu, kita sendiri pun merasa diri kita paling benar. Jadi plot twist kan, jadi seperti pedang bermata dua, kita juga kena, orang itu juga kena ya kalau kita membicarakan orang munafik. Jadi secara tidak langsung kita menjadi munafik, dan munafik itu bisa dibilang itu seperti penyakit menular seperti COVID ya, cepet banget penularannya, nggak kerasa kita ini tiba-tiba munafik. Nah, ini ada quote yang bagus sekali dari Charles Spurgeon. Ketulusan membuat seseorang yang tak bisa melakukan apa-apa jadi lebih bernilai daripada orang munafik yang sangat berbakat. Quotes yang bagus sekali dari Spurgeon ini kena banget. Apa adanya aja, lakukan yang kita punya, dan lakukanlah tugas kalian. Nggak perlu ngurusin orang lain. Jadi nggak perlu jadi ngomongin orang lain tapi lupa akan tugasnya dirinya sendiri, lupa harus ngurusin dirinya sendiri tapi ngurusin orang lain. Jadi lakukan aja yang menjadi tugas kalian. So kesimpulannya hari ini adalah, judging itu boleh apa enggak sih? Boleh, tetapi judging yang membangun, judging yang menasihati, mengasihi orang itu supaya menjadi lebih baik. Jangan judging seperti orang Farisi, dia menghakimi tetapi supaya dirinya itu semakin besar, semakin terkenal. Jangan seperti orang Farisi. So bagaimana caranya kita supaya tidak judging seperti orang Farisi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah menasihati untuk mengasihi, bukan menghakimi. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai hakim, bukan diri kita. Yang ketiga, tidak munafik. Ayo ulangi sama-sama. Yang pertama, menasihati untuk mengasihi, bukan menghakimi. Yang kedua, jadikan Tuhan hakim, bukan diri kita.
Yang ketiga, tidak munafik. Oke, itu aja dari saya minggu ini. Thank you buat teman-teman yang sudah stay, sudah mengikuti dari pertama sampai akhir. Aku harap teman-teman bisa menjalankan firman pada minggu ini. Memang berat, susah untuk dilakukan. Kita pasti akan terbiasa ngomongin orang, pasti terbiasa ngibahin orang. Tetapi ada halnya kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Ada halnya kita itu mengurangi daripada terus-terusan ngibahin orang. So, thank you buat semuanya and God bless.